Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi jurnal khusus yang akan diposting ke buku besar. Silahkan disimak dan pahami. Pertama-tama kita sedikit mereview materi yang kemarin, yaitu perbedaan jurnal khusus dan jurnal umum. Coba kalian perhatikan di poin 5. Perhatikan poin 5 di mana banyak perusahaan dagang yang menggunakan jurnal khusus, makanya kita sedikit belajar materi tentang perusahaan dagang. Selanjutnya, perbedaan jenis akun seperti yang sama-sama kalian lihat antara akun perusahaan jasa dan dagang, lebih banyak perusahaan dagang. Karena jenis akun perusahaan dagang lebih banyak, sehingga menyebabkan kode akun antara perusahaan dagang dan perusahaan jasa sedikit berbeda. Selanjutnya ada jenis jurnal khusus, di mana kita udah belajar sama-sama, jadi kalian bisa baca kembali dan pahami kembali. Selanjutnya yaitu kita belajar tentang langkah-langkah melakukan pembukuan menggunakan jurnal khusus. Mari simak sama-sama. Yang pertama yaitu siapkan catatan dari setiap transaksi. Kemudian kalian analisis setiap transaksi tersebut untuk dimasukkan ke jurnal khusus. Langkah yang kedua yaitu kalian buat kolom jurnal khusus sesuai dengan format yang biasa kita gunakan. Langkah yang ketiga yaitu kalian posting setiap transaksi untuk dimasukkan ke dalam jurnal khusus masing-masing secara tepat. Langkah yang keempat yaitu kalian posting buku besar. Dalam posting buku besar, yang pertama yaitu kalian tentukan setiap akun yang akan diposting ke buku besar. Jadi kalian analisis akun apa aja yang kemungkinan muncul. Misalnya di JKM ada akun kas, ada piutang, ada penjualan, seperti itu. Begitu juga dengan JKK, JPB, dan JPB. Jadi kalian tentukan akun apa aja yang muncul untuk kalian buat buku besar. Selanjutnya kita buat kolom buku besar sesuai dengan format yang biasa kita gunakan. Terus kita buat kolom buku besarnya sebanyak akun yang muncul. Selanjutnya langkah yang terakhir yaitu kalian posting satu persatu ke dalam buku besar berdasarkan jenis jurnal khususnya. Dalam posting ke buku besar, kalian melakukan postingannya urut. Misalnya yang pertama akun kas dulu, terus selanjutnya piutang, dan seterusnya. Selanjutnya langkah yang kelima yaitu membuat neraca saldo. Dalam membuat neraca saldo, langkah pertama yaitu kita buat kolom neraca saldo sesuai dengan format yang biasa kita gunakan. Langkah kedua yaitu kita isi kode akunnya, nama akun, dan jumlah saldo terakhir yang ada di buku besar. Maaf, itu salah ketik ya, harus. Selanjutnya langkah yang ketiga yaitu posisi jumlah saldo masing-masing ditaruh sesuai dengan letak saldo normalnya. Misalnya kas, saldo normalnya di debit, perlengkapan di debit, utang di kredit, kayak gitu. Terus selanjutnya kalian jumlahkan posisi akun yang ada di debit. Jadi yang ada di kolom debit dari atas sampai bawah kalian jumlahkan. Terus selanjutnya juga kredit gitu, dari atas sampai bawah kolom kredit kalian jumlahkan. Selanjutnya langkah yang terakhir, kalian lihat saldo akhirnya pasti antara debit dan kredit totalnya sama atau balance, kayak gitu. Masuk contoh yang pertama, kita lihat sama-sama. Di sini ada contoh jurnal penerimaan kas. Nah, kali ini kita mau ambil contoh akun kas yang mau diposting ke buku besar. Jadi perhatikan kolom kas yang ada di jurnal penerimaan kas. Kita sama-sama lihat di situ total yang ada di jurnal penerimaan kas untuk akun kas sebesar 3 juta. Lalu selanjutnya kita posting ke buku besar. Kita taruh nilai 3 jutanya di posisi kas yang sebelah debit sebesar 3 juta. Tanggalnya diisi tanggal 31, terus keterangannya kita lihat kita dapat akun saldo kasnya itu dari mana? Dari JKM, berarti ditulis JKM. Terus contoh lainnya, nah ternyata kas juga ada nih di jurnal pengeluaran kas, berarti kita posting kas ke buku besar. Nah kita perhatikan posisi kas yang ada di kredit, nah kita posting ke buku besar. Saldo jumlah kas yang ada di jurnal pengeluaran kas sebesar 11.900.000. Nah kita posting ke buku besar, di posisi sebelah kredit ditulis 11.900.000 ada di kredit.
Terus isi tanggal-tanggal 31, keterangan di JKK karena kita dapat saldo kasnya dari JKK. Seperti itu. Ternyata kas cuma ada di jurnal khusus JKK dan JKN, di mana ada di posisi debit dan di kredit. Ada di debit dan kredit, kita ingat saldo normal kas adalah di debit. Berarti yang ada di debit dikurang di kredit. Nah, di situ tulisannya min, berarti ditulis minus 8.900.000 di debit. Kemudian kita posting ke neraca saldo hasil akhir dari buku besarnya. Kita posting ke neraca saldo kas di buku besar sebesar minus 8.900.000 di kolom debit. Seperti itu. Selesai. Lihat di saldo neraca saldo paling akhir totalnya sama antara debit dan kredit. Nah, itu berarti menandakan kalau yang kita kerjakan benar atau balance. Begitupun seterusnya. Sampai sini cukup. Jika ada yang ingin bertanya, silakan ditanya di WA group. Sekian video materi yang Ibu buat. Semoga kalian bisa paham dan mengerti yang dipelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.